Panas banget ya. Kalau aku kayak tadi ke portal ya, tuh jalannya ditutup jadi kayak ya Terbalik. Terbalik. Kesel nggak tadi? agak kesel sih tapi ya udahlah daripada itu kesel terus kan ya. Oke, bapak yang lain? Macet bu. Macet banget. Iya, saya Surabaya. Oke, aman tapi aman. Oke, Mbak? Tidak ada kendala karena saya jalan kaki. Oke, jalan kaki. Tapi panas kan Pak? Panas. Iya, sumpil aku tadi sebesar gini. Harus tiba-tiba gini ya. Oke, nah saya senang mendengar kalian baik-baik saja hari ini. Oh ya, sebelum ini kan kalian sudah saling kenal belum kan ya? Oke, saya kenalkan dulu. Perkenalkan saya Davila. Kalian bisa panggil saya Mbak, Ibu, Kakak atau apapun senyamannya kalian. Gitu. Nah, saya di sini udah ada data kalian, tapi saya nggak tahu nih yang mana Mbak Reni, Mbak Erina. Nah, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri masing-masing dari Mbak sini. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Fani Putri Aulia. Kalian bisa mengenal. Halo Mbak Fani. Silakan. Kalau aku namanya Dika. Halo, Mbak Dika. Kalau aku namanya Rahma. Sebenarnya Erina Rahmali, cuman orang nggak tahu Rahma aja sih. Oke. Halo Rahma. Kalau aku perkenalkan aku Feni Luna biasa dipanggil Feni. Halo Mbak Neni. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling kali ini harus ada kesepakatan yang kita buat. Yang pertama tentang durasi waktu. Nah, di sini kita akan sepakati waktu yang akan kita lakukan selama sesi konseling ini kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menitin lah. 45 menitan lah ya. Gimana? Apakah ada yang keberatan? Iya. Setuju. Nah, saya harap di sesi konseling ini kalian bisa terbuka dan sukarela untuk bercerita apapun yang kalian rasakan saat ini yang membuat kalian datang ke sesi konseling ini, seperti itu ya. Ya. Oke, selain itu ada juga kerahasiaan. Nah, di sini kalian bisa cerita semau kalian sebebas apapun dan saya akan menjaga cerita kalian dan teman-teman yang lain juga harus menjaga cerita yang ada di sini. Jadi yang sudah diceritakan di sini biarkan di sini saja, jangan dibawa keluar. Oke? Oke. Oke. Saya juga izin mencatat ya supaya memudahkan kita untuk melakukan dalam konseling ini. Oke? Oke. Semuanya ini sudah siap? Siap. Alhamdulillah siap. Oke, nah siapa dulu yang mau bercerita nih tentang keadaan kalian hari ini? Oke, silakan Mbak. Ini ya Bu. Kayaknya tuh aku tuh merasa kayak kurang percaya diri gitu. Kurang percaya dirinya tuh kayak di kelas itu aku tuh bingung gitu loh kalau misalnya mereka ada diskusi mau pendapat gitu tuh aku tuh kayak takut kayak kurang percaya diri aja nggak mau ngomong. Terus aku kayak Oke, kurang percaya diri ya Mbak. Terus Mbak Dika. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Sekarang saya tuh dulu waktu SMA, saya tuh cukup banyak mengikuti kegiatan gitu. Nah, tapi waktu kuliah ini kayak males gitu karena udah nyoba berkali-kali tapi tuh kayak gagal gitu. Kayak misalkan aku udah kasih di UKM atau gimana gitu, itu tuh udah banyak minutnya, udah banyak tapi ternyata aku nggak kelas jadi kayak sekarang males mau ngapa-ngapain gitu. Tapi ada tuntutan juga dari universitas untuk apa ya itu UKM, sedangkan sekarang aku tuh lagi sibuk sama tugas-tugasku gitu. Jadi kayak males gitu tapi juga harus tuntutan gitu. Jadi pusing harus gimana. Mbak Dika merasa tertekan ya dengan tuntutan dari kampus dan juga berorganisasi seperti itu ya. Dan Mbak Erna gimana? Saya sendiri ya Bu ya. Saya tuh kayak merasa kayak takut untuk mencoba gagal atau ngerasa gagal itu. Karena saya kayak merasa
kurang ada support system dari orang tua atau enggak teman-teman sekitar tentang minat dan bakat saya gitu sih. Oke, jadi ada pengaruh dari orang tua ya yang memang mensupport keinginan Mbak Erina. Jadi Mbak Erina untuk memulai hal baru itu aktif gitu ya. Oke, untuk Mbak Feni. Kalau saya sih ini kan sekarang kuliah. Saya itu ngatur waktunya itu nggak bisa. Biasanya tugas saya itu numpuk terus, deadline-nya dekat. Jadi bingung mau ngerjain yang mana ini, itu Bu. Oke, jadi Mbak Feni merasa kurang bisa memanajemen waktu ya. Oke, ini kan banyak nih beragam-beragam nih ceritanya Mbak Feni yang belum bisa memanajemen waktu, Mbak Fani yang kurang percaya diri, terus Mbak Rahma sama Mbak Dika ini mirip-mirip ya, takut gagal, takut untuk memulai hal baru gitu ya. Nah, karena di sini nih yang ceritanya mirip ada dua, ada Mbak Rahma sama Mbak Dika yang takut untuk memulai hal baru. Bagaimana kalau yang kita angkat terlebih dahulu cerita dari Mbak Feni, apakah setuju kali ya? Oke, silakan dari Mbak Rahma atau Mbak Dika terlebih dahulu mau bercerita. Silakan. Yang mana dulu? Sama aku. Tadi kan aku juga udah sempat bingung ya kalau di SMA itu aku ikut banyak, ikut beberapa kegiatan gitu untuk menambah apa ya, kesibukan untuk nambah skill gitu kan ya. Waktu itu waktu aku masuk kuliah juga rencananya pengen kayak gitu biar ada kegiatan positif, habis itu nambah relasi, nambah pokoknya apa ya, upgrade diri gitu. Tapi giliran waktu udah di lapangan nih, udah nyoba mau ikut ini, nyoba ikut itu, tapi tuh ketolak semua. Ada lagi satu yang bikin aku kesel. Aku nggak mau nyebutin namanya atau organisasinya, tapi dia tuh kayak sistemnya dia tuh belajar gitu tentang apa UKM ini. Nah, nanti belajarnya itu tuh selama 1 semester, dan nanti diklatnya di semester depan ya, di semester 2 gitu. Jadi itu ngebuang waktu dong, kita nggak ada kepastian di situ, kita udah berbuang banyak waktu di situ, tapi kayak ketolak juga nih akhirnya. Jadi itu sih yang bikin aku nantinya nggak usah ikut apa-apa. Tapi di sisi lain universitasnya itu tuh nuntut aku untuk enggak cuma aku, nuntut semua mahasiswanya untuk ikut organisasi. Jadi kayak ya Allah, capek banget ya Allah gitu. Pengen, oke, aku emang pengen mengupgrade diri, pengen apa ya, menambah skill aku, tapi itu kayak semesta aja gitu. Semesta itu nggak ngedukung gitu, jadi kayak males, capek, dan kayak ih kok takut juga orang itu daftar banyak-banyak kok nggak itu ya, nggak ikut mana-mana. Kayaknya waktu itu denger deh daftar ini daftar itu, tapi kok sampai sekarang kayak kupu-kupu aja gitu, udah bulan-bulan takut diomongin orang juga iya, takut gagal lagi juga iya, dan jadi apa sekarang tuh jadi males gitu, kayak kok udahlah nanti aja gitu, toh udah tugas banyak gitu. Tapi ya itu keselnya karena itu jadi tuntutan gitu loh, jadi bingung mau gimana. Oke, nah dari Mbak Erina gimana yang punya cerita takut kegagalan juga? Kalau aku ya, kalau aku tuh lebih ke kayak misalnya ya, karena aku waktu kecil, karena aku suka banget nih, tapi deh orang tua aku nggak tahu gitu, kayak dia tuh kayak mereka tuh kayak nggak memfasilitasi aku dalam mengembangkan skill seni, gitu. Jadi kayak mereka tuh kurang open mind gitu loh. Bahkan orang tua tuh tahunya kalau aku bisa gambar gitu, waktu aku SMA kan kayak telat banget ya, jadi kayak ambisiku yang untuk mengembangkan seni itu udah kayak akan habis atau pupus hilangnya. Jadi kayak intinya sekarang ini kalau misalnya aku ditawarin kepanitiaan atau kayak misalnya lomba-lomba infografis yang kayak bisnisnya paling digital itu, aku selalu kayak ngomong aku kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku bakal nggak berhasil gitu. Apalagi kan misalnya kepanitiaan nih, kayak ada masuk PDD gitu, karena kamu kan bisa gambar, tapi aku tuh kayak nggak ada ambisi lagi gitu
itu aja. Oke, berarti Mbak takut untuk memulai hal baru karena ada pengaruh dari orang tua ya waktu masih kecil. Mbak Elina merasa orang tua harusnya waktu masih kecil udah mensupport Mbak Elina, tapi telat gitu ya. Iya. Oke, nah dari teman-teman gimana tanggapan teman-teman tentang ceritanya Mbak Dika sama Mbak Rahma? Kalau aku kayaknya sih aku tuh punya pengalamannya itu mungkin mirip tapi nggak tahu ya. Jadi tuh aku dulu itu kayak lombanya tuh kayak pidato gitu, tapi di SMP SMA aku nggak ngikutin. Terus aku di kuliah ini tuh kayak milihnya itu sesuai yang pengenku gitu loh. Kalau aku kan kalau dari Mbak Dika sama Mbak Rama kan kayak takut mencoba gitu, sedangkan aku tuh tetap mencoba kayak aku itu harus milih yang dulu aku udah pernah lakuin gitu loh. Cuma takutnya itu kayak wawancaranya aja gitu, tapi ya alhamdulillahnya ya bisa masuk gitu. Jadi aku gak ngikutin yang pidato-pidatonya, tapi aku lebih ke kayak agama. Dari Mbak Feni gimana? Kalau aku sih agak mirip dengan Mbak Dika ya. Dituntut buat ini ikut organisasi, tapi aku pernah nyoba gitu mau ikut, tapi ditolak gitu. Jadi nggak mau lagi, nggak ada motivasi lagi mau ikut itu organisasi. Oke, biasanya apa yang Mbak rasakan waktu kehilangan motivasi untuk mengikuti hal-hal yang Mbak senangi? Kalau aku kesel ya, ya masa kesel dan ya wes malas aku mau ikutin, nggak apa-apa lah nanti di akhir-akhir itu. Kalau Mbak Elina gimana perasaannya waktu saat itu? Kalau itu ya, kalau saya udah nggak ada motivasi lagi ya, karena kayak mungkin ada sekitar kecewa sama orang tua, kenapa sih kok nggak kayak orang tua pada umumnya orang tua yang lain gitu, yang mana kayak ngasih fasilitas ke anak yang salah membeli itu emang dua gambar, terus itu kayak ngasih komplain, jadi kayak udah skillnya tuh udah di atas rata aku, jadi kayak aku kayak lah kok begini, jadi kayak ada sedikit kecewa gitu loh, kayak kesal gitu sedih. Oke, Mbak Dika gimana? Benar kalau tadi Perasaannya Mbak Dika gimana pas waktu apa sih namanya takut kehilangan motivasi itu? perasaan waktu apa ya melihat hasil kayak gagal itu pengen kayak ih males gitu, kehilangan motivasi kayak ya ampun lah udah kesekian kalinya tapi tetap gagal gitu, kayak kapan sih bisa bangkit, kapan sih bisa apa ya bisa menempatkan posisiku yang aku pengen itu, kayak kan kita udah usaha ya kan, kalau misalkan disuruh daftar doang atau ikutin apa itu kan persiapan untuk seleksinya, persiapan untuk mencari informasi-informasi baru, jadi kan cukup waktu yang lama. Jadi itu kayak sekarang kayak nanti apa ya ketika aku mau nyoba ini kayak nanti aku capek deh gagal lagi di sini, kayaknya nanti cuma sampai tahap ini doang tapi nggak terima, sampai tahap ini doang nggak terima. Jadi kayak sekarang kayak ibaratnya malah negatif thinking sama organisasi itu. Ih, kayaknya aku nanti cuma sampai tahap ini doang, cuma aku wawancara doang, nggak terima. Jadi aku kehilangan motivasi dan malah kepikiran kalau itu tuh apa ya, aku malah nyalahin organisasi sendiri. Oke, saya mengerti apa yang Mbak rasakan ya, semua pasti merasa kayak kesel gitu ya, karena kalau dari Mbak Rahma mungkin karena kurang support dari orang tua, kalau Mbak Dika karena kegagalan terus ya, walaupun sudah banyak kali mencoba. Nah biasanya yang Mbak lakukan waktu yang Mbak rasakan tadi itu ngapain? Mbak Rahma, Kalau aku ya kan pasti rasa Excel gitu ya, terus apa yang ngomong kayak ngapain ya, aku mungkin cari kerjaan yang lain daripada mikirin kayak minat dan bakat aku yang gak di asal itu kayak kan
karena aku udah kayak udah jarang ya motivasi dan ambisi kayak dia aku ngelakuin kegiatan yang lain aja, nggak usah pakai kegiatan itu lagi. Jadi kayak udah selalu gitu. Mungkin kan aku bisa pakai aku bisa ngelakuin kegiatan lain gitu yang mungkin menurut aku lebih produktif lagi, yang lebih bermanfaat dari aku sendiri. Dan bagaimana tanggapan Mbak yang lain terkait sikap yang dilakukan Mbak Rahma? Kalau Mbak Rama tadi kan lebih ke bodo amat ya, kayak mencari hal lain gitu selain itu. Menurutku mungkin nggak apa sih Mbak Rama ini tetap ngelakuin kayak minatnya gambar atau apa itu sebagai relaksasi, kayak ibaratnya kayak journaling, meluapkan emosinya gitu, untuk hobi lah, hobi. Nah, bukan untuk kayak keharusan atau nanti kerja ini atau ini gitu kan, cuma untuk hobi aja biar kita pun tetap bisa merasakan hal yang senang di dalam gambar tadi. Dari Mbak yang lain? Fani? Kalau dari aku, iya kurang lebih sama kayak tadi kan nggak apa-apa. Terus karena aku agak gitu ya, kayaknya kegiatan-kegiatannya itu ini sih kegiatan lain tapi masih yang nyambung sama yang tak ingin gitu loh. Kan Mbak Rahma tadi kegiatan lainnya tapi kayak nggak di journaling kayak gini, tapi aku kayak masih nyambung gitu. Jadi cari tahu yang kegiatannya yang suka Dari Mbak Kalau aku ya mungkin ada sama dengan Mbak Nani dengan Mbak ya, nggak apa-apa buat aku nyoba kayak apa ya, gambar gimana Bu? Gambar apa ya, kan Mbak siapa Mbak Rama tadi kan inginnya ke kayak seni ya, nggak apa-apa nyoba di seni itu. barusan kan Mbak Fani sama Mbak Dika bilang nih bisa buat untuk relaksasi, buat hobi. Terus kalau Mbak Fani bilang bisa yang masih berkaitan dengan itu. Apakah Mbak Rahma sudah pernah mencoba? Kalau itu saya belum, karena kan saya masih kesel gitu kan, oh yaudah lah banyak yang suruh juga gitu, kayak udah senang yang lain, jadi belum pernah ada kepikiran kayak oh dia bisa kayak gini ya gini. Apakah sekarang Mbak Rahma udah ada kepikiran nih untuk mencoba kayak yang disampaikan oleh Mbak Fani? Misalnya nih kayak Mbak Rahma kan suka seni, bisa ikut ke apa gitu, kayak ikut apa ya biasanya kayak volunteer yang ada kegiatan seninya kayak gitu. Kalau misalnya dia kayak outdoor gitu kayaknya apa ada ya, karena kan basisnya kan aktif di media sosial, bukan di HP lainnya, jadi mungkin bakal ngembangin skill itu sih gambar digital, karena aku belum pernah coba tapi aku tertarik gitu, kayaknya bakal terus. Oke. Kalau Mbak Dika gimana? Apa yang biasanya Mbak lakukan kalau Mbak tadi merasa kamu gagal dulu? Kalau aku sih ya sekarang sih belum ngelakuin apa-apa, tapi tetap mau nyoba untuk apa ya, ikut
saya kan punya hari ini pernah kayak nggak terlalu suka terikat ke organisasi karena pasti rangkaian kegiatan kan banyak banget dan harus ikut kayak pikirannya. Kalau aku nggak pernah ikut sama kayak kalau diri itu ya nggak, maksudnya nggak harus ikut setiap saat kan. Misalnya itu kita kalau misalnya mau pengen aja jadi ya mungkin kalau bisa apa kan terus. Dari Bapak ini bagaimana? Mungkin kalau dari aku ya nggak apa-apa, coba pelan-pelan aja. Soalnya kalau nggak dicoba itu nanti aku tuh nyesel gitu loh jadinya. Jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil. Benar sekali, ucapan yang bagus Mbak Bali. Seperti itu. Nah, Mbak ini apakah sudah memiliki insight Mbak Rahma? Apakah sudah ada kepikiran nih Mbak mau melakukan apa setelah diobrolin sama teman-teman tadi? Ya, udah sih tadi mungkin mau belajar untuk digital art karena sebenarnya kan pasti tradisional lagi. Aku tuh kalau misalnya seni gambar tuh tradisional art jadi pakai pensil, kalau kayak kan lama, bisa kayak harus salah nanti upload segala macam itu, jadi kayak mending digital art jadi kayak seru gitu kalau main warna bisa mungkin bisa gambarin gerak bisa gambar kayaknya seru deh kalau gambar ada gambarnya jadi kayak nggak bosen. Jadi akunya jadi walaupun mungkin emang nggak dapat sponsor dari orang lain tapi akunya terbiasa sendiri gitu karena merasa itu menarik. Jadi Mbak Erina ingin menggerakkan diri sendiri ya, kayak udah nggak apa-apa nggak ada support dari orang tua, yang penting aku mau mencoba dulu gitu ya. Oke, itu keputusan yang bagus untuk Mbak Erina bisa berkembang lagi di seni yang memang Mbak Erina suka. Itu Mbak Ika gimana? Kalau aku mungkin bakal
lebih kayak ya usaha pelan-pelan nanti hasilnya mesti kelihatan. Iya. Oke, karena sudah menyebutkan nih ya, saya sedikit menyimpulkan apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan. Tadi kita sudah saling mengenal ya. Ini kalian udah punya teman baru nih di sini. Kalian bisa saling ngobrol-ngobrol lagi nanti di luar sesi konseling seperti itu. Terus tadi juga ada beberapa masalah yang ada di kelompok kita dari Mbak Ani yang belum mungkin Mbak Ani yang belum bisa manajer waktu, Mbak Rahma yang kurang support jadinya takut kumpulan hal baru, terus ada Mbak Dika yang takut kumpulan hal baru karena banyaknya kegagalan, ada Mbak Fani yang kurang percaya diri sebelumnya. Di sini kalian juga sudah saling bertukar pikiran, sudah banyak insight-insight yang masuk di kalian seperti itu ya. Iya. Udah mengantuk nih teman-teman. Iya, udah. Belum, masih semangat? Masih. Oke. Cuma Nah, mikir. Iya. Lagi puas. Oke. Oke, nah kalian sudah hebat bisa maksudnya mau menentukan di sini kayak jarang kan orang-orang yang aware tentang dirinya sendiri. Nah, kalian bisa aware ke kalian itu hal yang bagus banget itu. Oke, karena waktunya sudah cukup nih ya, udah 30 menitan lebih. Apakah dari kalian ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah semuanya sudah selesai. Clear ya? Oke, mungkin yang masalahnya Mbak Feni dan Mbak Fani bisa kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, bagaimana menjadwal dari waktu yang sama atau kita sesuaikan lagi? Kalau saya sesuaikan aja Bu, karena pasti kan dari masing-masing ini punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi bisa disesuaikan aja. Oke, nanti saya sesuaikan lagi ya. Nanti saya tanyakan lagi kesibukan-kesibukan kalian biar kita di waktu yang luang saja. Oke, sesi konseling saya tutup hari ini. Terima kasih.